Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka, ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh." Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman." Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." "Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka
tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas,
Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih. Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada
orang zalim. Mereka itu, balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu